jatuh dari tambak. Hah? Anak-anak jatuh dalam tambak juga. Di situ. Lepas di dalam air dua-duanya kembar. Airnya tinggi. Udah hampir bubung rumah. 3 meter. 3 meter. Oh. Terus kok bisa selamat? Kuasa Allah. Kan kuasa Allah, anaknya nggak selamat. Oh, ada anak nggak selamat. 2 yang kembar meninggal dalam air. Anak akak. Oh, itu kemarin waktu lari bawa. Iya. Oh, bawa. Satu sama anak Mayalung kan ada. Iya. Nah, Kisah. itu adik-adik saya. Iya. Kayak mana tuh Mayalung tuh kayak mana? Ya Maya itu jadi dapatnya di awak relawan ya. Bawa ke rumah sakit Cumetia. Kami nunggu di sana. Ketemu gitu dapat, jadi terus sampai namanya Maya. Mayalung terus diambil. Oh, itulah yang buat viral. Ya. Dan itu yang bawa lari si Maya siapa waktu itu? Relawan. Oh, yang bawa lari relawan. Dan di sini dia nggak sempat Itu diambil. Nggak dapat dalam air, tengah dipilih-pilih jumpa di rumah sakit Cumetia. Katanya masjid nggak kena tsunami. Iya. Itu kata orang airnya terbelah. Memang terbelah. Memang ada yang lihat. Ada orang lewat dia terbelah lewat. Terbelah, dan katanya masjid itu tidak kena air tsunami. Enggak. Terima kasih ya weh sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita jumpa tamu seorang yang sangat spesial. Ini adalah saudara saya. Kebetulan sudah sangat lama. Malahan saya kecil beliau sudah kenal dengan saya. Siapa dia? Langsung. Nama saya Jubaidah. Jubaidah. Waktu saya kecil dulu yang Anda tahu gimana? Anaknya Enggak, kasih tahu aja. Nakal. Sering ngambil batu lemparin orang. Aku dulu kecil sering ngambil orang. Terus lagi? Bandel ya, banyak tahu. Bandel ya, banyak lah. Banyak bandel tahu. Kali. Kalau orang marah, ambil batu lempar sama orang. Orang jualan dilemparin. Masa dulu kecil ya. Masa kecil kanak-kanak. Jadi aku tuh kalau diganggu orang ambil batu lempar. Itu dulu. Oke, siap. Kebetulan tengok kan tabot sedekat-dekat rumah kita kan dulu. Samping. Ya, sampai-sampainya. Waktu tsunami kayak mana kemarin? Coba cerita sedikit. Tsunami airnya surut di laut. Surut. Itu udah surut, datang gelombang yang gede tadi, langsung ke kampung. Terus Kak dah kan? Kami dalam air. Enggak. Waktu tsunami, sebelum datang tsunami lagi ngapain? Duduk di rumah masih pagi jam 9. Oke, biasanya ngapain? Itu lagi ngapain? Sapu-sapu rumah halaman. Oke, sapu rumah. Nah, sapu rumah, dibersihin anak-anak. Masih pagi, beresin anak-anak. Oke, terus taunya air itu udah naik kayak mana awal-awal? Coba ceritakan biar tahu. Orang lari-lari, kenapa lari? Makanya ada air di laut surut. Nggak tahu udah ada gelombang hitam aja besar. Nah itu terus ke kampung dilembak. Oke, Kak Aida waktu kena air itu kayak mana? Itu di rumah posisinya? Enggak, ditambak di sana jatuh dalam tambak air, anak-anak kembar 2 orang. Kok bisa ada anak kembar 2 orang? Iya. Jatuh sama-sama air. Oh, berarti lari. Lari jatuh dari tambak. Anak-anak jatuh dalam tambak juga. Di situ. Lepas di dalam air dua-duanya kembar. Airnya tinggi. Udah hampir bubung rumah. 3 meter. 3 meter. Oh. Terus kok bisa selamat? Kuasa Allah. Kan kuasa Allah, anaknya nggak selamat. Oh, ada anak nggak selamat. 2 yang kembar meninggal dalam air. Anak akak. Oh, itu kemarin waktu lari bawa. Iya. Oh, bawa. Satu sama anak Mayalung kan ada. Iya. Kisah. Itu adik-adik saya. Iya. Kayak mana tuh Mayalung tuh kayak mana? Ya Maya itu jadi dapatnya di awak relawan ya. Bawa ke rumah sakit Cumetia. Kami nunggu di sana. Ketemu gitu dapat, jadi terus sampai namanya Maya. Mayalung terus diambil.
Oh, itulah yang buat viral. Ya, Dan itu yang bawa lari si Maya siapa waktu itu? relawan. Oh, yang bawa lari relawan. Dan di sini dia nggak sempat Itu diambil. nggak dapat dalam air, tengah dipilih-pilih jumpa di Rumah Sakit Cumetia. Iya, itu kan udah ke sana mayatnya. Yang ibu alami masa itu kan dari rumah. Rumah dapat kabar air masuk. Jadi sama lari ke tambak sana. Langsung dibawa ke bakar itu mbak. Kok bisa hidup? Itulah kuasa Allah. Tahu-tahu masih hidup? Enggak, udah meninggal anaknya. Oke, anak meninggal. Ibu? Dalam air, katanya Masya Allah, dalam air udah banyak tuh kayu-kayu orang meninggal tuh dalam air. Udah umur kita masih panjang kan. Masuk ke air kan? Berarti nyebrang apa kan? Berenang? Enggak, di dalam air terus. Oh, nggak bisa berenang? Bisa, tapi nggak bisa berenang. Apa tuh bakar itu? Ombak tuh digulung-gulung terus. Ini udah hancur nih mukanya. Kemarin itu? Tapi nggak ada bekas? Nggak ada bekas lagi, tidak ada. Iya, darahnya jatuhnya lembam nih semuanya. Waktu itu masuk ke dalam kayak hantu gitu. Iya. Dibawa dihempas air. Dihempas air, nanti dihempasnya lagi dalam tambak. Nggak bisa berenang. Nggak bisa kita berenang lagi, jadi kuat airnya daripada kita. Tapi bangun-bangun masih selamat. Dia tuh waktu timbul tuh udah sampai di sawah sana di daerah Bayu tuh. Iya. Belang Rimung. Di situ udah bangunnya. Berarti udah 2 kilo sana ya? Kebangun. Dari dalam air tuh. Iya, dari dalam air udah sampai sana aja. Nah, itu baru dapat napas. Dipikir udah nggak ada lagi, udah kupingnya udah lemas. Udah lemas dalam air. Udah rasain lemah. Nggak dapat udah dapat hirup udara. Udah nggak ada lagi oksigen lah. Iya. Tapi alhamdulillah selamat. Selamat, kuasa Allah. Berarti kakak selamat dari ombak tsunami dan maksudnya melewati ombak ya. Dan alhamdulillah selamat. Anak 2 meninggal. Anak 2 meninggal. Terus setelahlah tsunami ada nggak yang dirasakan? Waktu itu lemas saja, sakit-sakit badan, coba. Kalau bahasa Aceh remuk. Iya, remuk. Oke, badan remuk. Terus sakit, lemas, sering masuk rumah sakit juga. begitu dibangun apa yang teringat? Anak lah teringat. Anak? Anak entah di mana semuanya lari. Oke, nggak tahu. Cari-cari anak lah. Iyalah, terus sampai Cuk Metia. Dia lari. Mana nih uang sepeser pun nggak ada. Sampai di Bayu di mana cari anak. Kata orang tuh banyak anak-anak udah dapat dibawa larikan ke Cuk Metia. Itu benar, naik aja mobil orang tuh minta ongkos, Dek, minta maaf Dek ya, Ibu nggak ada uang. Nanti kapan ada uang nanti saya bayar. Kemana Bu mau Cuk Metia, anak Ibu di sana. Jadi kasih orang tuanya lari pergi terus sana. Dapat anak sana 1, di Bayu 1. Apa yang pertama kali yang terlintas di kepala Anda? Terlintas nggak ada, seperti hampa, teringat anak. Anak udah nggak ada? Itulah, anak nggak ada. Pasrah kehidupan ini. Seperti nol kembali. Nol. Suami? Enggak, waktu itu enggak belum jumpa. Anak 1 pun belum jumpa. Anak yang 3 hari baru berjumpa. Rumah orang. 3 hari baru jumpa suami. Anak suami baru jumpa sore lah. 3 Cuk Metia sana, kira jam 4 baru jumpa. Dia pun dalam air juga, mencari anak juga. Berpisah kami. Cari istri juga? Iya, cari istri, anak. Iyalah. Apa masih hidup, ada yang enggak. Gitu. Dan akhirnya kakak sama abang Jumpa di Cuk Metia. jumpa di Cuk Metia 3 hari? Enggak, satu hari itu juga sama anak. Oke, proses bisa jumpa ada yang kasih tahu atau gimana? Enggak ada kasih tahu, dan cari anak sendiri. Dapat? Nggak ada dikasih kawan di sana begini nggak? Jadi cari-cari dapat? Iya. Apa ada saudara Hanya ataupun orang yang paling kakak sayang yang hilang waktu tsunami ada? saudara kan banyak, keponakan, anak kakak 2 orang, anak adik si Silai 1 orang, anak Juli 1 orang.
8 keluarga tuh. Satu keluarga. Itu hilang semua masa itu. Jadi masa itu waktu hilang, Anak Katri 2 orang. Anak Katri 7 hari baru dapat jenazahnya. jadi waktu setelah tahu bahwasanya mereka kena tsunami semua, berarti kan udah tahu kehilangan tuh. Terasa hampa. Hampa lagi. Terasa hampa, nggak tahu tujuan. Rumah nggak ada, tempat tinggal nggak ada, Makan. nggak ada, terasa hampa, nggak ada tujuan. Kan kakak jumpa tadi sama abang. Terus untuk bertahan hidup ngapain? Jadi jumpa abang terkejut, masih hidup, terasa ada semangat tambahan sedikit. Oh. Karena jumpa abang jadi makin Jadi semangat. ada semangatan berjumpa. Kalau tempat sendiri lagi, Hampa, hampa kosong. ya kan? Hampa Ya. lah kita, anak tak kemana, suami tak kemana, anak udah hilang. Iya. Udah harta nggak ada, kami lagi udah habis semua. Kalau sekarang yang paling kakak ingat siapa? Anak lah ya, anak yang kehilangan. Yang kembar. Umur berapa kemarin? 2 tahun. 2 tahun digendong. Iya, dalam gendongan dia lepas. Kakak gendong, Iya, bawa lari dari jalan. iya dari rumah ke belakang. Ke belakang berarti ke tambak. Lewat tambak, lari dari tambak tuh. Kena air, buang. Lepas. Karena dia di tambak tuh ada sungai, daerah sungai itulah terus dibawa di ombak. Tadi yang dipegang lepas. Pertama nggak lepas, Oke. sudah digulung-gulung, lalu mas sudah lepas satu-satu, sudah lepas semua dalam air lepasnya waktu digulung-gulung tuh. Jadi kan mereka udah nggak ada sekarang. Kakak kalau ingat mereka, kayak gimana? Maksudnya apa yang kakak Kita harus buat gimana? berdoa aja. Maksudnya menyembuhkan rasa rindu kakak sehingga kakak bisa kehilangan anak kembar pula lagi di Kayak mana lah, dah pasrah. Itu mungkin lah kehendak Allah. Sekarang kalau dia gede dia udah gadis tanggung. Seharusnya kalau dia udah gede udah gadis ya? Udah gadis. Kembar. Kembar ya. Satu laki satu perempuan. 22 tahun. Berarti harusnya 22 tahun. Udah sangat gede. Iyalah. Kalau udah udah ada lintu kalau perempuan. Oh, seharusnya udah nikah ya. Tapi alhamdulillah cuma sampai umur 2 tahun. Kembar. Kembar, satu perempuan satu laki. Apa yang kakak lakukan untuk menghilangkan rasa kehilangan? Mengucap. Oh, Mengucap dalam hati supaya tenang hati. Itu aja. Lain mana kita bisa. supaya tenang, supaya nggak ingat-ingat anak lagi. Itulah mengucap ya saya dalam hati. Jadi mengucap saja. Berarti menyebut nama Allah. Nggak ada yang lain. Semua hampir rata-rata banyak kehilangan di sini. 200 orang. Jadi yang meninggal. membuat selain bertemu abang tadi yang membuat semangat apa setelah kena tsunami? Semangat, sebab berarti masih ada. Iya, itu ada tempat abang. Bergantungan. Itu kan abang kan? Iya. Itulah yang membuat semangat kan. Selain itu ada nggak? Jadi makin Anak, semangat. waktu Anak ada hilang. Ada anak yang lain Berapa lagi? 3. Itu masih selamat. Kok bisa selamat orang itu? Selamat lari di daerah Tunang sana. Macam mana pula? Lari dia jalan kaki entah mana, saya ikut sama orang daerah Cumetahe. Orang lari, dia pun ikut lari. Enggak sempat kena air. Enggak. Dia masih anak-anak kan, 1 di Blue, yang 2 di Cumetahe. Oke. 4 hari kemudian baru jumpa. Baru jumpa anak juga 4 hari kemudian. Dan itu jumpanya cari. Cari mana ada anak lari sana, cari jalan kaki dia carinya. Mana sepeda nggak ada, apa-apa nggak ada. Mungkin kita tak punya orang. Oke. Begitu tsunami, makanan apa? Makanan yang dikasih orang tuh, minta sedekah di tepi jalan tuh, nanti rebus mie pakai nasi. Oke. Yang pertama Yang pertama itu yang kakak makan apa? Kan habis tsunami nih.
Makannya apa? Waktu pertama nggak ada bantuan itulah minta di pinggir jalan anak-anak tuh jangan nanti beli Indomie, makan roti, makan pakai nasi. Itu yang dimakan. Dan itu bantuan warga. Pertama. Bantuan warga lah. Ya. Dan udah jumpa abang udah semangat lah. Iyalah. Oke. Setelah jumpa abang, setelah semuanya berarti kan udah pasrah lah ya. Pasrah lah. Sekarang udah 2024. Setidaknya udah hampir 20 tahun ya. Maksudnya trauma nggak? Dulu ya trauma, Sekarang nggak takut. Jadi kalau kena tsunami lagi nggak takut? Udah pasrah. Iya. Makanya sekarang gini pertanyaannya. Kalau takut nggak duduk lagi sini. Iya, kalau takut nggak mungkin duduk lagi di pinggir laut. Udah kuat mental. Menurut kemarin, kenapa bisa tsunami? Memang dari Tuhan atau dibuat oleh manusia? Buat dari Allah lah. Dari Allah ya. Jadi yang ada isu-isunya ada bom nuklir di tengah laut? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Itu banyak kuasa Allah. Kasih. Berarti dari Allah. Menurut kakak, kenapalah Allah itu kasih cobaan untuk kita? Mungkin sayang kadang sama umatnya. Sayang sama umatnya. Berarti khusus sama orang Aceh sayang ya? Ya. Ditimpa tsunami. Orang Aceh kebanyakan Muslim. Ditimpa sayang dia. Jadi yang mereka yang sudah menyusul duluan daripada kita, menurut kakak itu yang diambil orang-orang yang baik atau orang-orang yang baik lah. Orang baik. Berarti yang tinggal ini orang jahat kayak kita ya? Iyalah, yang banyak tambahnya dosanya. Supaya kita ini bisa tobat ya. Masya Allah. Tapi kalau kena tsunami sekali lagi udah siap? Udah siap. Siap. Walaupun kita kemanapun kalau udah ajal kita tetap. Iya. Apa takut ya? Kuasa Allah. Kalau takut nggak mungkin tinggal di pinggir laut. Iyalah. Ini cari makan di pinggir laut. Cari makan lagi di pinggir laut. Iya. Cari makan sekarang, alhamdulillah. Tapi ku dengar ada juga yang bilang begitu tsunami, begitu udah balik langsung ke sini, masyarakat bisa langsung bekerja ya. Bisa langsung bekerja macam dia langsung pergi ke laut. Langsung ada kegiatan. Ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan, kayak mana kosong pikiran, takut-takut sering. Kalau kata bekerja kan nggak tinggal apalagi, jadi pikiran luas, aman. Jadi pemikiran baru selalu. Iya. Hikmah dari Allah Ta'ala. Hikmah dari tsunami ini yang bisa diambil sebagai pelajaran apa? Ada nggak? Ada. Apa? Sebagai contoh. Sebagai contoh? Contohnya supaya kita insaf. Sadar diri lah. Sadar diri. Supaya? Sadar diri. Ya, sadar diri. Ini. Menurut Kak Ida cocok orang Aceh kena tsunami? Itu nilainya karena kepada Allah lah, karena sama manusia. Iya. Orang biasa kalau di dalam Al-Quran, orang yang banyak terkena musibah adalah cobaan buat mereka yang banyak berbuat dosa. Belum tentu. Yang nggak ada dosa yang cobaannya banyak supaya biar berbuat dosa. Supaya dia berbuat dosa. Yalah. Hai, kadang mentalnya nggak sanggup dia. Iya kan? Iya, dicoba dia. Dicoba ada bosan ku cari yang lain. Ada yang nggak. Iya. Tapi hikmahnya dari setelah tsunami nggak konflik lagi. Betul? Iyalah. Sebelum aman, konflik tak ada. Rakyat aman. Gam udah aman. Gam nggak ada. Terus? Tidak ada rusuhan lagi. Rusuhan lagi, oke. Ya. Itu kan bersih total. Bersih total ya. Itu setelah tsunami. Iya. Sebelum tsunami, coba kasih tahu. Kami sering di dalam kurungan rumah. Di dalam kurung rumah. Kalau malam takut keluar. Malam takut keluar. Nggak bisa kemana-mana. Lampu nggak ada. Lampu mati. Itu sebelum tsunami. Berarti kita merdeka setelah tsunami. Itu hikmahnya. Iyalah. Berarti ini kalau mau lebih maju, berarti kita lebih maju setelah tsunami. Udah maju sekarang sudah tsunami. Iyalah, ini contoh wisata Lanco. Udah ada wisata, dulu nggak ada. Setelah kena tsunami baru ada wisata kan? Dulu nggak ada.
Tapi kalau kena tsunami sekali lagi mungkin bakal lebih maju ini. Mungkin lah. Gedung-gedungan Kiamat. kebanyakan. Kiamat. Sekali lagi kiamat dunia yang urungnya meninggal, yang udah belum kiamat. Iya. Kalau kena sekali lagi kiamat dunia. Oke. Jadi kisah tsunami ini memang mudah-mudahan dijauhkanlah dari mara bahaya dan malapetaka. Yang namanya musibah, tak ada manusia yang menginginkan musibah. Yalah. Ya kan? Karena gini, percuma banyak uang kalaupun kita banyak masalah. Yalah. Jadi musibah itu adalah masalah kan? Kayak kaidah sekarang alhamdulillah walaupun cari uang di laut. Berarti kan cari uang di laut sekarang kan? Jual kerang. Jual apa lagi? Kepiting. Dilancuk kan? Jual ikan asin. Jual ikan asin. Kalau dulu sebelum kena tsunami, Jualan pecel, mie, jual pecel mie. buah-buahan. Oke, sekarang ekonominya lebih enak sekarang atau sebelum tsunami? Sama aja. Sama aja, nggak ada lebihnya. Betul. Iya. Kalau enak? Dulu mata uangnya kecil. Oke. Sekarang mata uangnya besar. Kalau dibandingkan sama. Sama ya. Oke, itu ekonomi ya, finansial ya, sama ya. Kalau hidupnya lebih enak mana? Setelah tsunami atau sebelum tsunami? Enaknya sudah tsunami. Sudah tsunami, berarti dapat kedamaian lah. Iyalah. Karena kan kita orang Aceh dulu sebelum tsunami memang kena kurung, bukan kena kurung. Nggak bisa bebas. keluar, nggak bisa cari ekonomi, benar ya? Karena kan sebelum tsunami ada konflik. Nah, satu hikmah juga lah kena tsunami, kena usir semua, ya kan? Nah, dihapuskan dosa-dosa ya. Minta dosa yang baru. Buat dosa yang baru. Siap kata. Itu kisah si Mayalung gimana? Itulah dapat dia kan cari anak, kadang ada anaknya meninggal dapat dibawa ke Cumetia, pergi ke orang ini ke Cumetia, cari anak nggak dapat, jadi duduk orang kampung semuanya, tapi yang kita perlukan nggak ada. Oke. Jadi dah sore itu datang relawan turun dapat lagi mayat, jadi keturun paslah anak tuh yang mayat tuh. Jadi kami batu dulu lihat anaknya terkejut, terus ambillah anak kita. Oke. Dia dah suruh Mayalung kata. Mayalung. Oh, itulah kisahnya. Iya. Terus ada lagi. Namanya Maya. Oh, namanya Maya. Iya. Maka Mayalung. Ini Mayaku. Iya, Mayaku arti Indonesianya ya. Terus ada satu lagi kisah di sini. Katanya masjid enggak kena tsunami. Iya. Kayak Lagi mana? utuh, enggak tahu. Utuh lagi biasa. Masjid kita sana kan? Enggak kena. Coba boleh cerita kayak mana? Kata orang airnya terbelah. Memang Ya, terbelah. betul. Memang ada yang lihat. Ada orang tu lewat dia terbelah lewat. Terbelah dan katanya masjid itu tidak kena air tsunami. Enggak. Dan ada nggak orang yang berlindung ke masjid masa Enggak itu? ada. Nggak ada. Lari di belakang semuanya. Nggak ada yang berlindung ke masjid. Nggak tahu. Berarti ketika nanti Dajjal datang, manusia lupa sesungguhnya tempat berlindung itu adalah masjid. Karena kita udah ketakutan ya. Mungkin itu kurangnya iman. Di Banda kan masjid juga yang apa? Di masjid ya, di Banda juga. Ini kita nggak usah cerita di Banda, di kampung kita. Betul kan? Tapi memang nggak ada yang rusak. Masjid tuh nggak ada yang rusak. Enggak. Betul. Pagarnya aja. Pagarnya aja. Dan ke dalam nggak ada masuk air. Jadi waktu udah dibersihin nggak ada yang kotor. Enggak. Kotor ya, abu-abu orang lari. Tapi ke dalam nggak ada masuk air. Kayak Al-Quran. Al-Quran itu basah. oh basah juga. Obat dia dekat itu samping. Tapi dia nggak rusak. Enggak. Masya Allah ya. Itulah kuasa Allah tadi. Teruslah berbuat baik. Karena kita nggak tahu ajal kita kapan. Pastinya teruslah berbuat baik ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Itu bukan saya yang katakan, tapi orang-orang terlebih dahulu pun juga seperti itu mengatakannya. Yang jelas itu adalah kisah kami orang warga Aceh tsunami sama Kak Ida dulu. Kebetulan Mayalung itu adalah saudara Kak Ida sendiri.
sekarang si Maya sudah tidak ada ya. Kalau ada udah besar. Orang tuanya. Orang tuanya ada ya. Nah, dia udah nggak ada lagi ya. Oke, siap. Jadi makasih banyak udah nonton video kita dari awal sampai habis. Semoga video ini bisa mengingatkan kita bahwasannya di Aceh itu pernah ada tsunami, Wak. Dan airnya itu tingginya itu sekitar 3 meter. 3 meter sekarang. Waktu ombak di laut 15 meter. Benar nggak, Maya? 15 meter kan? Jadi ketika kalian menonton video ini adalah video mengingatkan kita kembali di Aceh itu pernah jadi tsunami. Mana tahu nanti kita udah besar, udah mati, keturunan-keturunan kita bisa lihat, ya di Aceh, di Lanco, itu pernah tsunami tingginya itu 13 meter ombaknya. Dan menggulung satu kecamatan ya, itu satu kampung. Satu kampung. 3 kampung. 3 kampung. Menggulung 3 kampung. Brr, habis guys. Dahsyat, luar biasa. Yang seperti diceritakan tadi. Jadi makasih banyak udah nonton video kita dari awal sampai habis. Kalau ada kurang-kurang, ada buruk-buruk, ingat, ada yang buruk buang, yang baik ambil. Ya, karena yang buruk itu ya memang gak layak untuk diambil. Ya, yang buruk-buruk itu punya setan, yang baik-baik punya kita. Aku Nodi Wak Geng dan Kaida, makasih banyak udah hadir di YouTube saya. Semoga ini bisa menjadi pengalaman juga untuk kita yang muda-muda. Jadi kita tahu kisah tsunami itu gimana. Oke, Wak Geng, aku Nodi Wak Geng. Assalamualaikum. See you next time. Bye bye. Brr.